Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati manusia, itulah yang memberkati dan menguasai hati Bapak Ibu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, khotbah bagi kita atau firman Tuhan bagi kita tertulis pada Kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai ayat 17. Demikian bunyi natsnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian bunyi natsnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejarah kerajaan Allah mencatat bahwa dunia pernah dihukum Tuhan Allah dengan mendatangkan air bah. Selama 40 hari 40 malam dunia dilanda air bah. Namun dalam hukuman Tuhan Allah tersebut juga menunjukkan kasih-Nya kepada orang yang takut dan setia kepadanya. Itulah Nuh dan juga keluarganya. Dengan iman, Nuh mengerjakan sebagaimana yang difirmankan Tuhan Allah untuk membuat bahtera. Selama Tuhan menurunkan hujan 40 hari 40 malam, Nuh beserta keluarganya dan juga semua jenis binatang yang hidup berpasang-pasangan berada dalam bahtera itu. Air bah menjadi tanda bahwa Tuhan berkuasa mutlak atas ciptaannya, sekaligus menunjukkan bahwa Tuhan itu memiliki kasih yang adil, sebab dosa berakibat maut, dan takut akan Tuhan akan memperoleh keselamatan. Setelah peristiwa air bah, Tuhan memberikan perjanjiannya bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan air bah lagi untuk menghukum manusia dan dunia ini. Dan hal ini sudah sampai kisaran 4.000 tahun. Sampai sekarang janji Allah itu tetap berlaku. Tentunya janji Tuhan itu akan berlaku selamanya, sebagaimana yang dikehendaki Allah dalam janjinya. Janji Allah ialah janji yang unilateral, atau perjanjian hanya satu arah dan atau satu pihak. Tuhan yang berinisiatif sekaligus pemilik yang memberikan perjanjian itu. Bukan seperti perjanjian yang dibangun dengan kesepakatan, baik secara bilateral maupun multilateral.
Dari perjanjian Allah yang unilateral ini, Tuhan sendiri yang mengikatkan dirinya pada perjanjiannya dengan manusia dan ciptaannya. Mengapa? Karena Tuhan itu kasih. Dengan perjanjian ini, Tuhan membuktikan bahwa sesungguhnya Tuhan berkuasa atas seluruh ciptaannya, sekaligus menunjukkan bahwa Tuhan lebih menghendaki keselamatan manusia dan memperoleh kehidupan yang kekal daripada binasa. Walaupun Tuhan sendiri yang berinisiatif dan berkuasa atas perjanjiannya, bukan berarti Tuhan tidak menunjukkan kasih-Nya atau menjadikan perjanjian itu sebagai alatnya untuk kesemena-menaan. Tetapi Tuhan membuat perjanjiannya tersebut karena kasih-Nya yang besar atas manusia. Tuhan yang berinisiatif membuat janjinya, sekaligus memberikan tanda perjanjiannya, yakni keset, yang artinya busur, dan diterjemahkan dalam Alkitab dengan pelangi. Cara Tuhan dalam menyatakan janji yang disertai dengan tanda pelangi ini menunjukkan bahwa Tuhan mengajak semua umat manusia untuk percaya bahwa Tuhan tidak asal dalam perjanjiannya, namun Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang sungguh-sungguh untuk menyelamatkan manusia. Sekaligus Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang Maha Pencipta, sekaligus yang berkuasa atas segala sesuatu. Saudara-saudara, dalam nas ini tercatat ada sampai 7 kali kata janji yang disampaikan Tuhan. Hal ini menambah penguatan dan penegasan bahwa janji Tuhan ini adalah benar. Janji Tuhan ini sungguh-sungguh dan pasti. Yesus Kristus adalah pelangi tanda janji kebesaran kasih Tuhan. Karena semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, seharusnya semua manusia menerima upah maut. Namun karena kasih Tuhan Allah yang besar, Tuhan tidak menghendaki manusia ciptaannya mati oleh karena dosa. Itulah sebabnya Tuhan datang ke dunia menjadi manusia, sekaligus menjadi Mesias untuk menyelamatkan manusia dari maut dan memberi jalan satu-satunya menuju kehidupan yang kekal, yakni melalui Tuhan Yesus Kristus. Janji Tuhan Allah ini tidak berlaku hanya untuk seseorang atau untuk sebagian pihak saja. Namun janji Tuhan ini berlaku bagi semua orang. Walaupun janji Tuhan ini unilateral, bukan berarti manusia tidak terlibat. Sebab Tuhan memberikan janjinya bagi manusia dan dunia ini, dan Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dengan demikian, manusia terikat dengan perjanjian yang diberikan oleh Tuhan Allah. Karena janji dan kuasa Allah itu mengikat seluruh kehidupan kita dan dunia ini. Lalu bagaimana dengan respon kita? Respon kita yang pertama, seperti yang tertulis pada 2 Petrus 3 ayat 6-7 tertulis, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh karena firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Nas ini mengingatkan kita bahwa air bah tidak akan datang, namun api neraka pasti menjadi hukuman bagi orang-orang berdosa. Mari kita merenungkan pemanasan global yang terjadi di zaman ini, yang jelas-jelas terjadi akibat ulah manusia, menyebabkan bumi ini semakin panas. Lapisan ozon yang menyelimuti bumi dari sinar matahari semakin menipis akibat emisi atau pengeluaran karbon dioksida yang berlebihan yang berasal dari pembakaran hutan, asap pabrik, kendaraan bermotor, dan gas. Oleh karenanya, panas sinar matahari yang sampai ke bumi pun berlebihan. Di Amerika pada tahun 2005, ribuan orang mati karena sengatan sinar matahari. Di Bangladesh, ribuan orang mati karena kelaparan.
sebab panas matahari menggagalkan hasil pertanian. Saat ini juga bermacam-macam penyakit muncul akibat radiasi sinar matahari. Daya tubuh makhluk hidup pun berkurang oleh karena radiasi sinar matahari yang membuat cacat kromosom dalam tubuh manusia. Dan ini menjadi hal yang masuk akal, sebab Nuh bisa berumur sampai 600 tahun sebelum peristiwa air bah. Namun kita lihat umur pada saat ini, kalau mencapai 100 tahun, kita sudah sangat bersyukur dan mengatakan itu adalah umur yang panjang. Demikian kita lihat bahwasanya kelemahan dari kita manusia adalah ketidakmampuan kita untuk menghadapi virus corona atau pandemi COVID-19 yang dihadapi dunia secara global pada saat ini. Ini merupakan pembuktian bahwasanya kita manusia sudah semakin lemah. Yang kedua, Bapak Ibu, orang percaya disebut anak perjanjian. Dalam Roma 9 ayat 8 dikatakan, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Tuhan menjanjikan keselamatan bagi yang takut akan Dia. Tuhan mengasihi dan memberikan keselamatan bagi siapa saja yang takut akan Dia. Seperti Nuh dan keluarganya memperoleh keselamatan dari air bah. Demikian halnya setiap orang yang memperoleh keselamatan karena kasih dan kemurahan Tuhan yang besar bagi mereka yang takut akan Dia. Oleh karenanya, mari hidup dalam kehendak Tuhan sebagaimana yang difirmankannya bagi kita. Ingatlah bahwa kita terikat dalam perjanjian dengan Tuhan Allah. Siapa yang hidup setia dalam perjanjian dengan Allah akan memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Namun siapa yang tidak setia akan binasa. Yang terakhir, Bapak Ibu, air dan api bisa saja memusnahkan makhluk di bumi ini. Namun ada satu jaminan bagi setiap orang percaya, di mana mereka tidak akan binasa oleh sesuatu apapun. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus Kristus menjadi tanda pelangi bagi setiap orang percaya. Oleh karenanya, bertobatlah, lalu percaya padanya, dengarlah ajarannya, lakukanlah perintahnya, maka kita akan terhindar dari hukuman Allah dan hidup kekal yang sudah dijanjikan dan dianugerahkan Allah bagi setiap orang yang percaya akan menjadi upah kita. Amin. Tuhan Allah memberkati kita sekalian. Shalom.